Antikristus menurut surat 1 Yohanes. Bagian kedua, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Rasul Yohanes mensinyalir banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Poloi, pseudo profetai, exelu tasin eiston kosmon. 1 Yohanes 4 ayat 1b. Sesuai dengan sebutan mereka, sudah barang tentu nabi-nabi palsu menyesatkan orang. Jumlah mereka banyak, dan mereka pergi ke seluruh dunia. Mereka sedang bekerja untuk menyesatkan orang di seluruh dunia. Bagi sang rasul, jelas para nabi palsu memiliki roh atau peniuma, yakni ajaran dan jiwa semangat yang melawan kebenaran. Oleh karena itu, Rasul Yohanes memperingatkan orang-orang percaya untuk tidak bersikap naif tetapi kritis. Orang-orang percaya yang dimaksud adalah mereka yang hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak serta terhisap dalam gerejanya. Jangan percaya akan setiap roh, kata sang rasul, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Mei panti pneumati pistiwete, ala dokimasete pneumata, ei ek tuteu este. 1 Yohanes 4 ayat 1a. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang percaya dapat bersikap kritis terhadap berbagai ajaran dan jiwa semangat yang pating seliwer di dunia, bahkan mungkin berusaha mendapatkan tempat di dalam gereja Kristus? Rasul Yohanes mengemukakan 3 hal. Pertama, ada batu uji yang objektif untuk memastikan apakah suatu pengajaran sesuai dengan kebenaran atau suatu jiwa semangat berasal dari Allah. Sang rasul menandaskan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Dalam teks Yunaninya kita membaca entuto ginoskete to pneuma to teu. Bisa kita terjemahkan, dalam hal ini kita mengetahui roh Allah. Bagaimana? Sang rasul mengemukakan 2 hal. Di satu sisi, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Pan pneuma ho homologei Iesun Kriston en sarki elelutota ek teu estin. Kebenaran, yakni kebenaran Injili, adalah bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus en sarki elei lutota, atau Yesus Kristus telah datang dalam daging. Itu berarti bahwa Yesus Kristus bukan semata-mata ilahi seutuhnya, tapi juga insani. Ia bukan semata sungguh-sungguh ilahi, tapi juga sungguh-sungguh insani. Sebab Sang Firman telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Hologos sarx egeneto. Ingat Yohanes 1 ayat 14.
Benar, Sang Firman atau Hologos alias firman hidup, Hologos Thezoes, ada pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1, 1 Yohanes 1 ayat 1. Tetapi Rasul Yohanes dan rekan-rekannya sesama murid-murid Yesus telah mendengar Sang Firman, melihat Sang Firman dengan mata, menyaksikan Sang Firman, dan meraba Sang Firman dengan tangan mereka. Sebab Sang Firman telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Homologe dari homologeo berarti menyatakan sepakat, mengakui kebenarannya, mengaku dengan iman. Kata yang sama muncul dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 2 ayat 23, 4 ayat 3 dan 15. Selain dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sosok ilahi semata yang sekadar kelihatan sebagai manusia, tapi bukan sungguh-sungguh manusia, adalah atau berarti doketisme. Dan itu merupakan penyimpangan dari kebenaran Injil. Sang Firman telah menjadi manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia ilahi dan insani seutuhnya. Bila suatu pengajaran atau jiwa semangat mengimani dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, atau bahwa Yesus Kristus seutuhnya ilahi dan seutuhnya insani, maka pengajaran atau jiwa semangat itu berasal dari Allah. Di sisi lain, sebaliknya, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Pan pneuma, homei homologei, ton Yesun, ektuteo, uk estit. Menyangkal, tidak mengakui, tidak mengimani. Mei homologi, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, bertentangan dengan kebenaran Injili. Pengajaran atau jiwa semangat yang demikian bukan berasal dari Allah. Dengan tandas Rasul Yohanes menyebutnya roh antikristus, totu antikristu. 1 Yohanes 4 ayat 3. Doketisme yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus sekedar suatu sosok ilahi yang kelihatan sebagai manusia, tapi bukan sungguh-sungguh manusia, diilhami dan diresapi oleh roh antikristus. Rasul Yohanes menyatakan bahwa dulu para pembaca suratnya telah mendengar bahwa roh antikristus akan datang. Tetapi waktu itu doketisme belum muncul. Sekarang doketisme sudah muncul. Diajarkan oleh kaum heretik dan skismatik yang merongrong gereja. Itu berarti roh antikristus sudah ada di dalam dunia. Sebagai catatan, setelah doketisme, kelak akan muncul pula berbagai ajaran dan jiwa semangat lain yang menentang kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang seutuhnya ilahi dan seutuhnya insani. Kedua, Rasul Yohanes mengemukakan
bahwa Roh Allah akan memampukan orang-orang percaya untuk membedakan roh. Menyebut para pembaca suratnya, anak-anakku, Rasul Yohanes menegaskan bahwa mereka telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kaum heretik dan skismatik itu. Dalam teks Yunani kita membaca Nenike kate autus, kamu telah mengalahkan mereka. Artinya mereka atau pembaca mula-mula surat 1 Yohanes telah mengkritisi atau menguji ajaran dan jiwa semangat nabi-nabi palsu itu. Sehingga menjadi nyata, cetha, welo-welo. Nabi-nabi palsu itu pun gagal mengambil alih gereja Kristus. Tetapi mengapa orang-orang percaya dapat mengalahkan nabi-nabi palsu? Jawabnya, sebab Roh Allah tinggal di dalam mereka. Roh Allah menyertai gereja Kristus. Itulah pengurapan atau krisma 1 Yohanes 2 ayat 20. Yang tak lain dari kehadiran dan penyertaan Roh Kudus yang memeteraikan mereka sebagai anak-anak Allah. Padahal roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Meison estin ho en humin eho ento kosmo. Berkat hikmat dan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dapat mengaplikasikan kebenaran Injili untuk menguji roh para nabi palsu dan menolak kehadiran para pengajar sesat itu di dalam gereja Kristus. Hal ketiga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes adalah mengenai keselarasan antara para rasul, kebenaran Injili atau kebenaran tentang Yesus, dan Roh Kudus. Para rasul adalah saksi-saksi mata Kristus. Mereka bergaul dengan Dia, baik semasa pelayanannya maupun setelah kebangkitannya. Lihat misalnya Yohanes 1 ayat 14, 15 ayat 26, 19 ayat 35, 20 ayat 8 dan 29, dan 21 ayat 24. Yesus Kristus telah mempercayakan kesaksian tentang Dia kepada mereka. Kesaksian apa? Kesaksian bahwa Dia, Yesus, adalah Sang Firman atau Firman hidup yang telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Eskenosen, dari kata skenoo yang bisa diterjemahkan dengan telah berkemah. Yohanes 1 ayat 14. Kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah, ho amnos tuteu, yang menghapuskan dosa dunia, ho airon ten hamartian tu kosmo. 1 Yohanes 1 ayat 2. Injil Yohanes 1 ayat 29. Bahwa Yesus adalah gembala yang baik, ho poimen ho kalos. Yohanes 10 ayat 11. Yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan sukein autu titesin huperton probaton. Telah memberikan nyawanya untuk domba-domba. Yohanes 10 ayat 11. Bandingkan dengan ayat 15. Bahwa Yesus menyebut mereka, para rasul atau murid-muridnya, sebagai sahabat-sahabatnya. Bahwa Ia mengasihi mereka.
dan memberikan nyawanya bagi mereka. Yohanes 15 ayat 13. Bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sebagaimana nyata dari kuburnya yang kosong dan perjumpaan-perjumpaannya dengan mereka. Yohanes 20 ayat 16, ayat 19 sampai 23, ayat 26 sampai 29, serta Yohanes 21 ayat 1 dan 14. Kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah yang melalui iman dalam namanya manusia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, 20 ayat 31. Tuhan Yesus mengutus para rasul untuk bersaksi tentang Dia kepada dunia. Lihat Yohanes 15 ayat 25, 26 dan Yohanes 20 ayat 21. Untuk itu ia mengutus Roh Kudus yang digelarinya Ho Parakletos. Yohanes 14 ayat 16 dan 26, 15 ayat 26 dan 16 ayat 7. Ho Parakletos berarti Dia yang mendampingi, menasehati, menghibur, menolong, dan membela. Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Roh Kudus menyertai mereka selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ya, Ho Parakletos tinggal di dalam para rasul, para murid. Ho Parakletos menyertai mereka. Dalam penyertaannya, Roh Kudus akan memimpin para rasul ke dalam seluruh kebenaran. ODGC Humas ente aletheia passe. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu didaksei panta kepada para rasul dan mengingatkan hupomnesi, mengingatkan mereka akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Yohanes 14 ayat 26. Termasuk di dalam karya akan memimpin ke dalam kebenaran adalah akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ta erkomena anangeli kepada para rasul. Lihat 1 Yohanes 16 ayat 13. Dan akan bersaksi tentang Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26. Dalam semuanya itu, Roh Kudus menempatkan dirinya sebagai utusan Bapa dan Anak. Lihat Yohanes 14 ayat 14 dan 26 serta Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus akan memberitakan kepada para rasul apa yang diterimanya dari Sang Anak. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Itu berarti dalam semuanya itu Roh Kudus akan memuliakan Sang Anak yang telah melaksanakan kehendak Bapa dengan menjadi manusia, serta menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya. Perhatikan Yohanes 6 ayat 37. 10 ayat 11 dan 15. Cekaos atau pendeknya, Roh Kudus akan menyertai dan memberdayakan para rasul sehingga mereka memahami kebenaran tentang Yesus, hidup seturut dengan kebenaran itu dan memberitakannya. Sangat bisa dimengerti. Yesus dari Nazaret yang menyebut dirinya sebagai kebenaran, Yohanes 14 ayat 6,
dan berkata-kata tentang firman Allah sebagai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ia berkata-kata tentang Roh Kudus sebagai roh kebenaran. To pneuma tes aletheia. Yohanes 14 ayat 17, 15 ayat 16, dan 16 ayat 13. Jelas ada kesesuaian antara kebenaran tentang Yesus Kristus, para rasul sebagai orang-orang yang bersaksi atau memberitakan dan mengajarkan kebenaran itu, dan Roh Kudus yang menyertai dan memberdayakan mereka. Ketiganya tidak dapat dipisahkan, ketiganya saling mengandaikan. Bagi orang-orang percaya, yakni mereka yang tergabung dalam gereja Kristus, untuk memahami kebenaran tentang Yesus Kristus, mereka harus mendengarkan kesaksian para rasul. Mereka juga membutuhkan iluminasi atau penerangan Roh Kudus dalam hati dan pikiran mereka. Tiada kebenaran tentang Yesus Kristus di luar pemberitaan dan pengajaran para rasul. Tiada juga iman sejati dan pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus tanpa iluminasi Roh Kudus. Penting untuk digarisbawahi, orang-orang percaya memiliki kesamaan hakiki dengan para rasul. Mereka semua memiliki roh yang sama, yakni Roh Kudus. Mereka juga memiliki kebenaran yang sama, yakni kebenaran Injili, alias kebenaran tentang Yesus Kristus. Mereka semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4 dan 6. Sebab mereka telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ingat Yohanes 3. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Itulah sebabnya orang-orang percaya mendengarkan para rasul. 1 Yohanes 4 ayat 6. Itu artinya baik para rasul maupun orang-orang percaya berpegang pada kesaksian yang sama, yakni kebenaran Injili. Di lain pihak, para nabi palsu dengan ajaran dan jiwa semangat yang bercorak anti Kristus, mereka tidak berasal dari Allah. Alih-alih mereka berasal dari dunia. Perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 5. Dunialah, bukan orang-orang percaya. Dunialah yang memberikan telinga dan hati kepada ajaran dan jiwa semangat anti Kristus. Itulah sebabnya para nabi palsu sama sekali berada di luar trilogi kebenaran tentang Yesus Kristus, kesaksian para rasul, dan iluminasi Roh Kudus. Dengan perkataan lain, kaum heretik dan skismatik tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran Injili, para rasul, dan Roh Kudus. Kita diminta untuk bersikap kritis terhadap segala macam roh, yakni ajaran dan jiwa semangat yang pating sliwer di hadapan orang-orang percaya dan berebut untuk mendapatkan tempat di dalam gereja Kristus. Boleh jadi berbagai ajaran dan jiwa semangat itu bercorak anti Kristus untuk memperlengkapi kita dalam menyikapi berbagai macam roh. Rasul Yohanes mengemukakan 3 pokok penting. Pertama, ada batu uji yang objektif untuk memastikan apakah suatu ajaran sesuai dengan kebenaran atau
Suatu jiwa semangat berasal dari Allah. Ajaran rasuli itulah batu ujinya. Dan kita telah memilikinya secara utuh di dalam Alkitab. Kitab suci, firman Allah. Kedua, Roh Allah yang telah diutus Allah untuk tinggal di dalam diri tiap-tiap orang percaya dan bersemayam di dalam gereja atau persekutuan akan memampukan orang-orang percaya untuk membedakan roh. Dan ketiga, ada keselarasan antara para rasul, kebenaran Injili atau kebenaran tentang Yesus, dan Roh Kudus. Inilah yang bisa kita gali dari 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Terpujilah Allah. Amin.